wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Reza dengan NIM 2017024 dari Prodi Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu karya sastra angkatan 2000. Sebelum pembahasan kita lebih lanjut dan lebih mendalam lagi, alangkah baiknya kita mengetahui lahirnya angkatan 2000 dipelopori oleh Korrie Layun Rampan pada tahun 2002, yang mana setelah terjadinya reformasi, ruang gerak masyarakat pada awalnya merasa selalu dibekap dan terganjal oleh gaya pemerintah Orde Baru yang represif, tiba-tiba memperolehi saluran kebebasan yang leluasa. Nah, untuk itu saya akan mempresentasikan salah satu karya sastra angkatan 2000 yang berjudul Partikel, karya Dewi Lestari atau D. Selamat menyaksikan. Sebelum memasuki unsur intrinsik dan ekstrinsik novel Partikel, alangkah baiknya kita mengetahui sinopsisnya terlebih dahulu. Novel Partikel menceritakan tentang sebuah desa bernama Batu Luhur yang terletak di Bogor, di mana terdapat sebuah keluarga yang kepala keluarganya bernama Firas. Istrinya bernama Aisyah dan memiliki 2 orang anak. Hubungan keluarga dengan masyarakat tidak rukun karena Firas sering berkunjung ke Bukit Camnul dan tidak mau memberikan pendidikan bagi anaknya yaitu Zahra ke sekolah. Suatu hari ketika Firas tidak pernah kembali ke rumah lagi, Zahra sangat terpukul dan benar-benar terpuruk. Sejak hari itu dia memutuskan untuk mencari jawaban atas satu pertanyaan. Kemana perginya? Berbagai rintangan yang telah Zahra lewati dalam rangka pelariannya, ia pun terlibat pada banyak sekali profesi, mulai dari ibu angkat orangutan pada Kalimantan sampai sebagai fotografer satwa liar. Baiklah, kita masuk pada unsur intrinsik novel Partikel. Yang pertama ada tema. Dalam novel Partikel bertemakan tentang petualangan seorang anak perempuan yang bernama Zahra untuk mencari ayahnya dengan menjelajahi dunia. Yang kedua ada tokoh dan penokohan. Pertama ada Zahra. Sebagai perempuan yang sangat mandiri, pantang menyerah, pintar, setia kawan, peduli, rajin, pemberani, memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar, penyayang, bijaksana, dan hobi fotografi. Selanjutnya ada Firas. Firas merupakan ayah Zahra yang memiliki karakter penyayang, pintar, baik, sangat terobsesi terhadap Pungi, ambisius, pencinta alam, dan berdedikasi tinggi. Selanjutnya ada Aisyah. Aisyah merupakan ibu Zahra yang memiliki karakter yang baik, penyayang, cantik, tegas, perhatian, tangguh, optimis, dan religius. Yang keempat ada Hara. Hara merupakan adik dari tokoh Zahra yang memiliki karakter baik, tegas, tegar, patuh, penyayang, pintar, dan bersifat dewasa. Selanjutnya ada Abah. Abah merupakan ayah kandung dari tokoh Aisyah dan ayah angkat dari tokoh Firas yang memiliki karakter baik, tegas, religius, dihormati, dan mau mengabdi. Selanjutnya ada Umi, yang merupakan ibu kandung dari tokoh Aisyah dan ibu angkat dari tokoh Firas yang memiliki karakter religius. Selanjutnya ada Koso. Koso adalah teman Zahra yang mempunyai penyakit disleksia. Ia sangat pandai dalam olahraga, baik, dan pengkhianat. Selanjutnya ada Strom, merupakan pacar Zahra yang memiliki karakter yang baik, romantis, berkarisma, dan juga pengkhianat karena Strom berselingkuh dengan Koso sahabat Zahra. Selanjutnya Pasimon. Pasimon merupakan teman ayah Zahra yang memiliki karakter yang baik, sangat ramah, tegas, kaya, dan bijaksana. Adapun tokoh tambahan untuk mendukung jalan cerita pada tokoh utama yaitu Pak Kas yang merupakan seorang fotografer dan juga merupakan pendengar yang baik. Lalu ada Asep dan Paul, merupakan tokoh yang berprofesi sebagai seorang fotografer. Lalu ada Zek yang merupakan teman Zahra, memiliki karakter yang baik dan ceria. Selanjutnya ada Gary yang berkarakter baik, rapi, dan penakut.
Ibu Inga, dan Hawkeye, orang yang membantu Zara masuk ke dimensi lain untuk mencari ayahnya yang berkarakter baik, rela berkorban, dan peduli. Yang ketiga ada latar. Latar terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah latar waktu. Pada novel Partikel, latar waktunya ialah pagi, sore, dan malam. Dibuktikan dari salah satu kutipan, malam hari ayah mengantarkan dengan cerita pengantar tidurnya pada halaman 21. Yang kedua adalah latar tempat. Novel ini memiliki 5 latar tempat utama, yaitu di Indonesia, Kenya, Glastonbury, Bolivia, dan London. Di Indonesia berlatar tempat di Batu Luhur, Kota Bogor, dan Kalimantan, seperti di kebun, sekolah, kebun raya, di rumah Zek, apartemen Koso, restoran Italia di Soho, tempat les, dan rumah Pak Simon. Yang ketiga adalah latar suasana. Pada novel Partikel menggambarkan suasana gembira di mana saat Zahra belajar dengan ayahnya di kebun dan saat Zahra menemukan seorang sahabat. Lalu ada suasana menegangkan, di mana Zahra diuji oleh ayahnya di Bukit Jambul sendirian, saat Zahra dimarahi oleh Abah karena tidak percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat Zahra berusaha memfoto seorang singa. Selanjutnya ada suasana menyedihkan, di mana saat Zahra tahu adiknya telah meninggal, serta saat Zahra melihat Strom selingkuh, dan saat Zahra berpisah dengan orang tua asuhnya. Unsur intrinsik yang keempat ada alur. Alur yang digunakan dalam novel Partikel ini menggunakan alur maju mundur atau campuran. Yang kelima ada sudut pandang. Pengarang menggunakan sudut pandang orang pertama pelaku utama dengan penggunaan kata aku, dan pengarang juga menggunakan sudut pertama orang ketiga tunggal dengan menggunakan kata dia. Selanjutnya ada gaya bahasa, di mana gaya bahasa yang digunakan pengarang dalam menulis novel Partikel adalah gaya bahasa yang sederhana, namun menunjukkan tingkat intelektualitas yang tinggi, karena bahasa yang digunakan tidak hanya satu bahasa Indonesia saja, namun juga menggunakan bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Di samping itu, pengarang juga sering menggunakan istilah-istilah dalam bidang ilmu sains. Penggunaan bahasa yang baik ini menyebabkan pembaca dapat mengetahui ilmu baru, bukan hanya menikmati sebuah karya sastra saja, namun mendapat pengetahuan baru tentang istilah-istilah ilmiah. Terakhir, dalam unsur intrinsik novel Partikel ada amanat, di mana kita diajarkan untuk berjuanglah terus demi apa yang kita inginkan. Dan karena dengan adanya kesungguhan dan semangat pantang menyerah, maka hal yang dianggap tidak mungkin diraih akan dapat diraih. Dan yang kedua yaitu untuk mencari sebuah kebenaran, kita tidak boleh hanya menerima info dari satu pihak saja, namun kita harus mencari sebuah kebenaran dari berbagai pihak. Selanjutnya unsur ekstrinsik. Yang pertama ada biografi pengarang. D. Lestari, nama pena dari Dewi Lestari, lahir di Bandung, 20 Januari 1976. Debut D dalam kancah sastra dimulai pada tahun 2001 dengan episode pertama novel series Supernova yang berjudul Kesatria, Putri, dan Bintang Jatuh. Disusul lagi dengan episode berikutnya, yaitu Akar pada tahun 2002, Petir pada tahun 2004, Partikel pada tahun 2012, dan Gelombang pada tahun 2014. Serial Supernova konsisten menjadi bestseller nasional dan membawa banyak kontribusi positif dalam dunia perbukuan Indonesia. Selain menulis buku dan mengisi blog, dia juga aktif di dunia musik sebagai penyanyi dan penulis lagu. Unsur ekstrinsik selanjutnya yaitu nilai. Nilai yang terkandung dalam novel Partikel ada 3. Yang pertama, nilai pendidikan. Dalam novel Partikel terdapat nilai pendidikan yaitu setia kawan, di mana saat Zahra mau mengulang di kelas 2 SMA demi sahabatnya yaitu Koso. Nilai selanjutnya adalah nilai agama, di mana ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa sangat penting
penting karena tanpa adanya Tuhan semua semesta alam dan isinya tidak akan ada. Dibuktikan pada kutipan, itu hanya kerjaan orang kafir. Apalagi yang perlu kau cari tahu, kitab suci adalah sumber ilmu Zahra. Segala kebenaran ada di sana. Lihat saja, nanti ilmu pengetahuan akan membuktikan bahwa semua yang diturunkan kepada Rasul ribuan tahun yang lalu adalah kebenaran. Partikel pada halaman 129. Selanjutnya yaitu nilai sosial. Pada novel Partikel terdapat perilaku yang mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadi. Nilai sosial tidak hanya ditunjukkan kepada manusia saja, tetapi juga kepada seluruh makhluk yang ada di bumi. Maka dari itu, kita harus menjaga dan bersosialisasi dengan seluruhnya. Itulah unsur intrinsik dan ekstrinsik pada novel Partikel. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.